Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Satuan Pendidikan UPTD SMK Negeri 1 Pinambuk yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak atas kesempatan ini, waktunya yang diberikan kepada kami dalam kegiatan ini, di mana kami tahu bahwa Bapak Pengawas ini memiliki beberapa sekabinaan di wilayah 1. Kesibukan beliau ini luar biasa. Namun kami berterima kasih pada hari ini sudah menyempatkan hadir di ruangan ini. Bapak dan Ibu guru beserta staf yang saya hormati juga, kami hormati. Mari kita sama-sama mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruangan guru bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP, Calon Guru Penggerak, 3 orang di depan kita semua. Dan ini adalah merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh fasilitator mereka kepada mereka, sehingga pada hari ini teman-teman CGP di depan kita melaksanakan kegiatan secara bersamaan. Kemarin sebelum melaksanakan kegiatan ini, teman-teman CGP ini berkonsultasi dan alhamdulillah disepakati bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara bersamaan untuk efisiensi waktu, di mana maaf Bapak Ibu, terutama kepada saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SMK Negeri 1 Pinambuk. Kita bersama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah dan mengucapkan salam dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di tengah-tengah kegiatan destinasi. Karena ada 3 nanti pembicara, saya hanya singkat, tidak membahas dulu industri 4 yang mau. Yang perlu saya di sini ada 2 penting, yaitu diseminasi. Diseminasi itu bukan kitanya yang terbaik di satu komunitas, bukan. Diseminasi itu adalah kemauan dan kemampuan untuk berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pinambuk, Pak Ridwan SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Pengawas Haji Sarif SPD MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru rekan-rekan sejawat dari SMK Negeri 1 Pinambuk, serta adik-adik KKN dari Universitas Negeri Makassar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh kami bertiga CGP Angkatan 9. Dan tanpa pula salawat senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan akan menjadi syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti kegiatan kami, di mana kegiatan kami ini adalah diseminasi budaya positif atau menyebarkan pemahaman budaya positif. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Ini rangkaian tugas kami, yaitu bagaimana menyebarkan pemahaman budaya positif terhadap rekan-rekan sejawat.
Kemudian dari SMK Negeri 1 Tinambung, kebetulan untuk angkatan 9 ini kami bertiga, di mana saya sendiri yaitu Cerawati, kemudian ada Ibu Nur Rahmi dan Pak Sulhan Nursali. Adapun yang melatar belakangi budaya positif ini yaitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan bahwa guru itu diumpamakan seperti petani yang berperan terhadap pertumbuhan tanamannya. Kemudian sekolah itu diumpamakan seperti ladang. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mengumpamakan bahwa sekolah itu seperti ladang tempat persemaian benih-benih. Bagaimana petani itu memperlakukan menjaga kondisi ladang tersebut agar tetap subur, kemudian memberikan pupuk, memberikan air kepada tanaman, maka insya Allah tanamannya akan tumbuh subur. Begitu juga halnya kita sebagai seorang pendidik. Jadi dari perumpamaan Ki Hajar Dewantara ini bahwa ladang sekolah itu diibaratkan seperti ladang, kemudian siswa itu diibaratkan seperti tanaman, dan kita sendiri diibaratkan seperti seperti petani. Jadi bagaimana nanti peserta didik kita, lulusan dari sekolah kita, apakah nanti akan menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan berilmu pengetahuan, itu tergantung dari kita. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik terhadap peserta didik kita, entah itu dalam mendidik mereka dari segi karakternya maupun dari segi ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjut. Saya pun ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Siapa yang ingin memberikan pendapat? Ya, terima kasih. Menurut saya budaya positif adalah budaya yang mengarah lebih ke kebaikan baik pada diri yang menyampaikan dan yang menerima pesan tersebut. Itu adalah budaya positif. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Pak Irfan. Ya, betul sekali ya. Jadi budaya positif itu adalah semua hal-hal yang baik yang kita lakukan di sekolah, dan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara konsisten. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Ada yang bisa memberikan contoh? Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Iya, jawabannya adalah sudah. Contohnya misalnya kegiatan sholat berjamaah, itu kan termasuk salah satu budaya positif. Kemudian datang tepat waktu, disiplin masuk mengajar, itu semua adalah budaya positif. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebaikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perwujudan nilai-nilai kebaikan ini dilakukan secara konsisten. Adapun konsep inti budaya positif ada 6 komponen, diantaranya itu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi. 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dari kelima komponen konsep inti budaya positif ini ujung-ujungnya akan berlaku ke yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam materi yang pertama yaitu disiplin positif, saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu semua, selama ini mindset Bapak Ibu, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak ya, sepakat tidak. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi? Bisa apa?
bisa iya, bisa tidak. Jadi untuk yang kedua kita kunci bisa ya. Yang ketiga, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa? Saya kira iya. Yang terakhir, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Jadi jawabannya dikunci ya. Oke. Untuk jawaban lebih tepat nanti kita akan lihat setelah kami memaparkan 6 komponen konsep-konsep budaya positif. Apakah jawaban-jawaban dari Bapak Ibu tadi itu sudah sesuai dengan pemahaman dari konsep-konsep budaya positif tersebut? Baik, materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi untuk konsep budaya positif, materi yang pertama adalah bagaimana kita memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebelum lanjut, kita adakan permainan sebentar. Mungkin bisa berpasangan ya. Iya, berpasangan. Cari teman. Kita mulai ya. Jadi Anda adalah teman A, Anda adalah A, dan teman Anda adalah B. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, salah satu saja. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa di dalam genggaman tangan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, tugasnya adalah yang B akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Bisa dengan membujuk, bisa juga dengan memarahi, bisa juga dengan mengintimidasi, bisa juga dengan menggoda, atau bisa juga dengan menawari sesuatu. Sekarang mungkin bisa kita mulai Bapak Ibu. Siapa yang berusaha membujuk dengan segala cara. Jadi yang membujuk adalah A, kemudian yang B membujuk dengan segala cara, entah dengan rayuan, atau entah dengan intimidasi. Bagaimana? Sudah? Kreatif aja ya. Sekarang pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan? Mengapa? Jadi tadi siapa yang berperan sebagai A? Sekarang saya tanya pendapatnya Bu Fatma. Apakah Ibu Fatma tetap menggenggam atau membuka? A tetap menggenggam atau menutup kepalan tangannya. Jadi untuk jawaban pertama dan kedua, jawabannya ini bisa bervariasi tergantung dari masing-masing orang. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jadi siapa yang memegang kendali? Ya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau tetap menggenggam kepala tangan itu adalah diri kita sendiri. Jadi dari permainan ini intinya adalah bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Entah bagaimana rayuan dari pihak luar, tapi kalau kita mempertahankan prinsip kita maka akan tetap menggenggam tangan kita. Oke. Dari permainan tadi maka akan diarahkan untuk ke teori kontrol. Karena tadi kan kontrol itu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri.
Kemudian untuk disiplin, kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Teratur. Apalagi? Tata tertib, aturan, ketaatan. Apakah ada yang menghubungkan dengan hukuman? Terkadang ya, selama ini kita memberikan hukuman dengan alibi untuk mendisiplinkan anak tersebut. Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh karena dengan menghubungkan kata disiplin dengan aturan, tata tertib, terlebih hukuman, maka itu akan menghadirkan rasa ketidaknyamanan ke dalam diri peserta didik kita. Apalagi kalau sampai memberikan hukuman dengan alibi untuk mendisiplinkan, maka itu akan membuat karakter peserta didik kita menjadi rusak, akan membawa identitas gagal kepada mereka. Kemudian jadi dari paradigma dari permainan tadi, maka kita akan bergeser ke paradigma pemikiran tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4 miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa sih? Iya, pemikiran yang salah, pemahaman yang salah. Menurut Dr. William Glasser dikatakan bahwa terdapat 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi barangkali Bapak Ibu mungkin selama ini kita berpikir bahwa kita dapat mengontrol atau mengendalikan siswa dengan mengatur mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh dalam kegiatan pembelajaran misalnya? Misalnya, pada saat kita memberikan tenggang waktu untuk mengerjakan tugas, apakah peserta didik kita mengikutinya atau tidak? Ya, ada ya dan ada yang tidak. Kita berpikir bahwa kita telah mengontrol peserta didik tersebut, tapi kenyataannya tidak. Mereka mengikuti apa yang kita inginkan itu karena mereka mengizinkan diri mereka untuk dikontrol oleh kita. Mereka mengizinkan diri mereka untuk dikontrol oleh kita. Itu kenapa? Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa kebutuhan dasar mereka ada di kita. Kita kan kalau memberikan tugas, maka ujung-ujungnya mereka akan mendapatkan nilai. Jadi kebutuhan mereka itu adalah mendapatkan nilai. Itulah kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka mengizinkan diri mereka untuk dikontrol oleh guru. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita dapat mengontrol siswa itu salah menurut William Glasser. Karena yang dapat mengontrol seseorang adalah diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi kan judulnya miskonsepsi, kemudian ada kata ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di situ ada kata positif, tapi kenapa dikatakan miskonsepsi? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, meskipun di situ ada kata positif, tapi penguatan positif atau bujukan itu semua adalah termasuk bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid adalah bentuk kontrol, dan ini hanya akan bertahan dalam jangka waktu yang tertentu. Setelah siswa menyadari, maka dia mungkin akan berpikir bahwa kenapa ya saya ketergantungan dengan ini, atau mungkin siswa tidak akan ada rasa mandiri dalam dirinya. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran, ataukah kita memposisikan
untuk peserta didik. Maka siswa-siswa tertentu akan ketergantungan dengan guru-guru yang tertentu saja. Maka terkadang ada yang mengatakan, kenapa ya si B di guru ini patuh, tapi sama saya tidak. Itu kenapa? Karena mungkin si B memposisikan dirinya sebagai teman untuk si A. Jadi kenapa dikatakan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu adalah ilusi, miskonsepsi, karena itu hanya berlangsung dalam jangka waktu yang tertentu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya manusiawi ya, dikritik pasti ada perasaan tidak nyaman. Iya kan? Sepakat Bapak Ibu? Kemudian di situ ada membuat rasa bersalah. Misalnya kita ke siswa, kita menyampaikan ke siswa, tolong nak jangan ini, jangan sering terlambat ke sekolah. Misalnya wali kelas, saya wali kelas mengatakan ke siswa, tolong jangan sering terlambat ke sekolah. Nanti saya akan tegur dari Bapak Kepala Sekolah. Itu kan salah satu pernyataan membuat rasa bersalah. Jadi apa yang kita sampaikan kepada siswa, siswa menanggapinya bahwa kalau siswa tersebut tidak mengikuti apa yang kita katakan, maka akan timbul rasa bersalah dalam diri siswa tersebut. Dan itu pun tidak dibenarkan. Meskipun terkadang kita menyampaikan dengan nada ucapan yang lembut, tapi kalau makna ucapan kita membuat siswa atau peserta didik kita merasa bersalah, merasa ketergantungan dengan apa yang kita sampaikan, maka itu pun tidak dibenarkan. Dan lebih pastinya tentang penjelasan seperti itu akan dijelaskan sama Bu Afni sebentar pada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi menurut Dr. William Glasser mengatakan bahwa miskonsepsi bahwa kalau kita berpikir bahwa kita orang dewasa dapat mengintimidasi, dapat memiliki hak untuk memaksa. Misalkan kita sebagai guru memaksa peserta didik, pokoknya harus ke sekolah dengan pakaian yang, atau harus ke sekolah dengan rambutnya yang botak misalnya, memaksa. Hal seperti itu tidak dibenarkan karena semua itu hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu saja, dan itu tidak memberikan semacam disiplin dalam diri siswa atau peserta didik karena tidak adanya motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya sendiri. Siswa termotivasi hanya karena ada motivasi dari luar. Jadi itu 4 tadi ya. Kemudian perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama yaitu untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi pada stimulus atau respon kita menganggap bahwa semua kebutuhan kita sama. Tetapi pada teori kontrol menyatakan bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Itu pada teori kontrol. Kemudian yang kedua, untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Jadi semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi terhadap satu hal, setiap orang berhak untuk memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol mengatakan bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini untuk stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Entah itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk, itu semua ada tujuan. Kemudian untuk stimulus respon, seperti tadi ya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda
sendiri. Adapun kalau orang lain bisa mengontrol, itu kenapa? Karena Anda sendiri yang mengizinkan diri Anda untuk dikontrol. Oke. Sampai ke yang terakhir ya. Model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon masih ada pemikiran siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi setelah sampai di teori kontrol, maka model berpikir itu menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa reward, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Jadi kalau kita ingin memberikan atau menerapkan disiplin positif kepada peserta didik kita, tidak boleh lagi dengan memberikan semacam hadiah atau reward, karena itu merupakan hal yang tidak akan bertahan lama, tidak akan menimbulkan motivasi dalam diri siswa sendiri. Misal di rumah ya, untuk anak kita, nanti kalau semester ini juara 1 saya belikan sepeda, maka si anak akan termotivasi untuk belajar hanya karena ingin mendapatkan sepeda. Tapi kalau setelah dia juara 1 kemudian kita memberikan sepeda, maka itu beda ceritanya. Jadi reward, apalagi ancaman atau hukuman, tidak dibenarkan diterapkan untuk menerapkan disiplin positif kepada anak atau peserta. Kemudian disiplin positif mengacu pada disiplin diri. Jadi disiplin positif itu mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia miliki. Jadi nilai kebajikan apa yang kita yakini, maka itu akan menimbulkan satu motivasi dalam diri kita sendiri. Itulah yang disebut sebagai disiplin positif untuk diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai yang ini dapat dibentuk di dalam kelas maupun di sekolah kita. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal. Jadi untuk menciptakan disiplin positif adalah kita memberikan motivasi sehingga siswa menyadari dan menumbuhkan sendiri motivasi internal dari dalam dirinya, bukan karena adanya motivasi eksternal dari luar. Kemudian tujuan dari disiplin positif. Apa tujuan dari disiplin positif? Tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi setelah kita memahami bagaimana disiplin positif, kemudian tujuan kita menerapkan disiplin positif kepada peserta didik agar kita dapat menciptakan murid yang memiliki disiplin diri karena adanya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dan dengan hal tersebut maka itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa inilah nilai-nilai kebajikan, inilah nilai-nilai keyakinan yang saya yakini. Dan kalau mereka melanggar nilai-nilai keyakinan itu, maka mereka akan merasa bersalah. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan nilai yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah semacam batasan untuk kita dalam berperilaku. Karena jika kita melenceng dari nilai kebajikan yang kita yakini, semacam ada kontrol diri. Oh, kamu melanggar keyakinan seperti ini. Jadi itu dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal.
Adapun nilai-nilai kebajikan universal dalam modul yang kami pelajari itu ada 6 organisasi yang merincikan nilai-nilai kebajikan universal apa saja. Tapi di sini cukup saya hanya mengambil 2 ya. Yang pertama yaitu dari profil pelajar Pancasila. Sudah lupa sekali ya untuk Bapak Ibu guru. Profil pelajar Pancasila. Jadi ada berapa dimensi kebajikan pada profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, reflektif. Dan yang kelima, gotong royong. Terus yang terakhir adalah inovatif. Jadi nilai-nilai kebajikan itulah nanti yang bisa kita sampaikan kepada siswa, yang bisa kita sepakati dalam membuat keyakinan sebentar itu apa dulu. Kemudian dari organisasi Primary Years Program itu sikap murid, nilai-nilai kebajikannya dapat berupa toleransi, kemudian rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas sampai kepada komitmen. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, keyakinan kelas. Saya rasa keyakinan kelas ini bukan hal yang baru ya, dan mungkin Bapak Ibu semua sudah menerapkan di awal semester kemarin membuat keyakinan ke kelas. Sudah ya Bapak Ibu semua? Sekarang kita ke pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Mungkin bisa berteriak. Saya akan mencoba memberikan jawaban. Mungkin belum tepat, tapi mana yang ada di sini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas kita tanamkan di dalam kelas, terkadang anak merasa terbebani. Tapi andaikan anak langsung diberikan keyakinan, artinya dia menyepakati sebelumnya, ada kesepakatan dari anak-anak itu sendiri, itu akan menumbuhkan tanggung jawab di dalam diri anak itu sendiri bahwa ini harus betul-betul dilakukan karena kita tumbuh dalam diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Saskia. Jelas saya jawabannya. Baik, untuk memahami bagaimana mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas saja, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira alasannya apa? Kita menggunakan helm pada saat kita mengendarai motor. Keamanan, keselamatan. Awalnya memang karena keinginan untuk merasa aman, sebagian ada polisi. Iya. Yang disampaikan sama Bu Pengawas tadi, terkadang ada yang menggunakan helm karena takut kena tilang, ya. Jadi ada 2 jawaban. Tadi ada menjawab keselamatan, kemudian ada jawaban dari Pak Pengawas katanya takut kena tilang dari Pak Polisi. Jadi dari kedua jawaban itu yang mana peraturan, yang mana keyakinan? Peraturan karena keyakinan karena keselamatan. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk musik kreatif. Iya, betul sekali. Kita menggunakan helm karena awalnya
takut nanti kena tilang. Nah, itu adalah peraturan. Itu bukan motivasi dari dalam diri kita sendiri, tapi motivasi dari luar karena takut kena tilang dengan adanya peraturan. Kemudian yang kedua, nilai keselamatan. Nah, itu adalah nilai yang kita yakini. Dan keselamatan dan kesehatan itu semua adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan dengan nilai-nilai yang kita yakini, maka itu akan menimbulkan motivasi dari dalam diri kita sendiri, dan itu akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kalau tadi ke peraturan, mungkin kalau tidak ada polisi, nggak usah pakai ada, kan tidak ada polisi. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Sehingga betul yang disampaikan sama Bu Satria tadi, bahwa peraturan yang kita berikan ke siswa itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Kemudian untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, mungkin sebelumnya itu ada kata kesepakatan kelas. Nah, sekarang direvisi menjadi keyakinan kelas. Nah, itu kenapa? Karena pada kesepakatan kelas mungkin hanya sekedar kesepakatan saja, kesepakatan antara guru dan siswa. Misalnya, tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh ribut dalam kelas, tidak boleh keluar masuk. Ya, di kesepakatan itu hanya seperti itu. Tapi pada keyakinan kelas, kata-kata tidak, jangan itu termasuk ke dalam kata-kata yang berkonotasi negatif, kemudian diubah menjadi kata-kata yang berkonotasi positif. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kepada Bapak Sulhan SPDDR dengan hormat disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Satuan Pendidikan Negeri Sultan Negeri Satu Jambu, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Satu Jambu, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang sempat hadir pada hari ini, dan juga beserta adik-adik KKN yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Tentunya atas kehadiran Bapak Ibu menjadi dorongan bagi kami untuk mensukseskan kegiatan ini. Ya, ini merupakan tugas dari tugas kami di program guru penggerak, yang dimana melakukan diseminasi sebagai upaya untuk menularkan pemahaman terkait dengan budaya positif di sekolah. Karena kita melihat bahwa budaya positif itu sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita. Ya. Tadi sudah dijelaskan dari rekan kita Bu Syawati terkait dengan keyakinan kelas dan disiplin positif. Ya. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori motivasi dan penghargaan dan kebutuhan dasar. Namun sebelumnya di sini Bapak-Ibu, saya bukan untuk menggurui, bukan untuk, tapi hanya sekedar berbagi Bapak-Ibu ya. Karena berbagi kita ya, apalagi berbagi kue ya. Baik, silakan Pak ya. Sebentar kalau Bapak. Baik, motivasi ya. Mungkin istilah motivasi sering kita dengar ya. Mungkin di keseharian kita sebagai seorang guru itu istilah motivasi itu sudah sering untuk kita lakukan ya. Ketika kita masuk di kelas, ketika kita berhadapan dengan murid kita, pasti kita tidak lupa yang namanya memberikan motivasi kepada murid kita ya. Tujuannya apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, tujuannya apa? Ada yang bisa berikan komentar?
Ada? Mungkin Bu Wahida bisa berikan komentar terkait dengan tujuan motivasi yang kita lakukan di kelas Bapak. Oh ya, membangun semangat anak didik kita ya. Oke. Jadi tujuan kita memberikan motivasi itu ya, salah satunya itu bagaimana caranya agar murid kita itu antusias untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Bukan semata-mata memberikan pengajaran sifatnya teori, akan tetapi kita berusaha untuk membangkitkan semangat mereka. Karena ketika mereka sudah termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, tanpa kita tuntun secara detail pun itu anak-anak pasti akan terdorong untuk melakukan itu. Dan itu yang susah Bapak Ibu, ya. Itu yang susah, membangkitkan motivasi prinsip anak didik kita untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, menurut kalian ini, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Selain berupa dorongan yang sadar atau tidak sadar, ya, yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa motivasi itu berdasarkan sumbernya itu, ya, ada dua sumbernya. Motivasi yang dari luar atau motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Oke, silakan Bapak Ibu sama kita mendengar materi, silakan menikmati yang sudah disajikan ya. Silakan cek ya. Tambah. Ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Nah, kita bisa lihat di atas teori motivasi perilaku manusia. Tadi itu berdasarkan pada sumbernya ya. Tapi berdasarkan pada tingkatannya ada 3 Bapak Ibu ya. Seseorang melakukan sebuah kegiatan itu atau sebuah apa? Berdasarkan 3 di atas ini, dia melakukan itu pertama itu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu ya, siswa kita di kelas atau siswa kita di sekolah ini, apakah ini tingkatan dia masuk tingkatan pertama ini atau tidak Bapak? Kira-kira kita refleksi, kira-kira dia masuk di sini tidak? Dia datang tepat waktu di sekolah karena takut untuk dihukum oleh Parman, contoh misalnya ya. Atau dia takut atau dia masuk tepat waktu karena takut dihukum oleh gurunya. Ini tingkatan motivasi yang paling rendah ya. Karena ketika dia motivasinya pada tingkatan ini itu sangat mudah untuk goyah. Selama misalnya Parman tidak ada, mungkin dia akan terlambat karena bilang tidak ada di Parman, tidak ada di hukuman yang mungkin kita akan terima. Nah, makanya dikatakan bahwa tingkatan motivasi ini tingkatan yang paling rendah dan yang paling goyah. Adapun yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga banyak terjadi pada siswa kita. Bahkan tanpa kita sadari juga kita melakukan hal yang sama. Terkadang kita melakukan suatu hal itu karena mengharapkan imbalan, mengharapkan hadiah, apresiasi dan sebagainya. Nah, ini juga baik, sampai mana tadi? Yang kedua ya. Jadi ini juga banyak terjadi kepada peserta didik kita. Mereka melakukan, misalnya mengerjakan tugas, datang tepat waktu karena mengharapkan imbalan dari gurunya berupa apa? Berupa nilai. Mereka melakukan segala keyakinan peraturan sekolah maupun peraturan kelas, tugas pikir dan sebagainya karena mengharapkan yang kedua ini imbalan. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah tingkatan yang paling tinggi sebenarnya sebagai teori motivasi. Ini yang kita harapkan untuk bantu kepada murid kita. Bagaimana caranya agar dia melakukan sesuatu itu karena dorongan diri mereka sendiri, tak atas keyakinan yang mereka percaya.
Mereka datang ke sekolah bukan karena takut dihukum. Mereka datang ke sekolah bukan untuk mengharap penghargaan dari guru, akan tetapi mereka datang ke sekolah karena sesuai dengan nilai yang mereka yakini bahwa kita sebagai siswa memang tugas kita itu untuk tetap tepat waktu masuk di kelas dan sebagainya. Dan ini juga kita berlaku pada kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang mampu menjadi teori yang ketiga ini, yaitu karena melakukan suatu hal dibarengi dengan yang tadi berdasarkan nilai keyakinan ini. Nah, sebelum itu sambil makan mungkin saya akan memutarkan video Rasul hadis ya. Sambil kita sambil menonton ya. Kira-kira dari apa yang terkandung di ini film India yang inspiratif ya. Tidak 2 jam, cuma 5 menit. Cuma 5 menit ya. 3 menit. Sudah ada speakernya dari sini. Tidak apa-apa kalau suaranya kita karena bahasa India ya. Cukup kita. Silakan disimak Bapak Ibu. Bahasa India doang malah apa? Pedang India. Yo Mama Nina. Sebagai motivator biar itu semua itu orang-orang tua ada Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Dari video tadi itu kita mungkin ada nilai yang kita bisa petik dari video itu. Mungkin salah satu di antara teman-teman ada yang bisa memberikan pandangannya terkait dengan film tadi, video pendek tadi. Pak Istri bagaimana? Ya kebetulan Pak Istri ini sudah pakai media ya. Ayo bisa silakan. Ketika saya melihat film tadi itu mempertontonkan seorang anak-anak yang mereka punya motivasi untuk melakukan karena tadi itu ada pohon yang menghalangi sehingga anak-anak ini takut untuk terlambat. Nah,
anak ini kan mereka tidak punya kekuatan secara fisik, tetapi mereka cerdas. Bagaimana supaya pohon ini bisa didorong dengan semacam melakukan dorongan untuk orang dewasa ini turun tangan juga untuk mendorong kayu tadi ini sehingga alhamdulillah ya bisa. Oke, makasih. Luar biasa. Bisa kita kasih aplaus buat mungkin masih ada satu orang lagi dari bapak-bapak yang ada di sana. Ini analisis film India ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, Pak, hikmah yang bisa didapatkan dari cuplikan film yang sampai tadi itu adalah keikhlasan. Jadi betul-betul itu murni bagaimana anak-anak mengajari orang tua, orang dewasa tentang keikhlasan dan kesabaran dalam berbuat baik. Dan karena keikhlasan itu, ada seorang pepatah yang mengatakan bahwa kebaikan itu menular. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan dengan ikhlas itu dipastikan 90% itu menular, Pak. Menular kepada orang-orang yang memiliki hati yang ikhlas. Luar biasa. Betul tadi yang disampaikan oleh Ibu sampaikan dengan Pak Junais bahwa sebenarnya yang kita bisa ambil dari itu yang pertama itu adalah kita bisa melihat tadi anak, ya. Ketika kita melihat dia tidak punya kekuatan sebenarnya, ya. Tapi karena inisiatifnya dia secara mandiri berjalan ke pohon itu untuk berusaha untuk memindahkan pohon tumbang tersebut. Dia punya motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam. Kenapa? Tidak ada yang mengajak dia untuk mengangkat itu. Itu motivasi yang timbul dari dalam dirinya untuk membuat masalah itu menjadi kelar. Ya. Jadi itu yang kita harapkan bersama, ya. Kita sebagai guru di sini, ya, bagaimana caranya, bagaimana upayanya untuk bagaimana kita menumbuhkan, menciptakan motivasi intrinsik pada anak didik kita. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri dulu, ya. Lanjut ya. Yang kedua, penghargaan. Ya. Penghargaan, apa itu penghargaan? Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keuluman di bidang tertentu. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa di program Guru Penggerak ini kami juga mendapatkan sedikit ilmu yang sejatinya cukup mengagetkan bagi kami, ya, sebagai orang yang juga bahwa ternyata penghargaan itu juga posisi penghargaan itu juga sebagai penghubung bagi peserta didik kita. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak kita, baik itu berupa hadiah ketika mereka ranking ataupun sejenisnya, itu justru menjadi penghubung bagi yang lain. Kita bisa lihat di atas bahwa didukung oleh penghargaan, ya. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Siapa yang mengatakan ini? Yang tentunya adalah seorang peneliti dari Eropa yang mengatakan bahwa dia melakukan penelitian akan penghargaan seorang siswa diberikan penghargaan dan yang diberikan ada yang tidak diberikan, dan hasilnya adalah kita bisa lihat di atas bahwa penghargaan justru menurunkan kualitas, ya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Kita coba berpikir bagaimana caranya penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Masuk akal juga karena ketika kita menginginkan hadiah kepada misalnya siswa kita, itu akan ketika mungkin untuk mencapai itu ya dia kerjakan, tetapi ketika hadiah itu sudah tidak ada, apresiasi itu sudah tidak ada, maka otomatis kreativitasnya juga akan hilang Bapak Ibu, karena dia melakukan itu berdasarkan motivasi yang berasal dari luar, yaitu motivasi eksternal tadi, bukan dari dalam dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Kemudian ketiga, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Itu sudah jelas Bapak Ibu, karena setiap penghargaan yang kita berikan itu sifatnya eksternal. Dia mengharapkan, dia mengerjakan sesuatu itu karena ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan imbalan, sehingga motivasi intrinsik akan mati secara perlahan.
Kemudian selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kira-kira? Kan akan timbul pertanyaan, kalau tidak bisa kasih penghargaan, kira-kira apa yang kita bisa berikan? Nah, ada beberapa yang bisa kita berikan ya. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu dengan beberapa hal ya. Kita berikan berupa apresiasi terkait dengan kebajikan, ini kebajikan yang dia lakukan, yang tentunya dilakukan dengan cara yang pertama, secara khusus Bapak Ibu, kita memberikan apresiasi itu secara khusus. Misalnya ketika dia membuat, misalnya ketika dia mengelas, kita puji hasil lasnya secara verbal, secara khusus kepada misalnya hasil las kamu ini sangat rapi. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Kemudian kedua, beri pengakuan secara pribadi. Secara pribadi, jangan sampai didengar oleh teman yang lain. Berikannya secara personal. Jadi menghukum juga itu diperlukan secara personal. Begitupun sebaliknya, memberikan apresiasi itu juga harus secara personal, secara pribadi Bapak Ibu. Untuk kenapa? Untuk apa? Untuk menjaga teman-teman yang lain, untuk menjaga motivasi teman-teman yang lain. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ya. Jangan cuma itu saja yang kita kasih apresiasi, karena kita yakin bahwa di antara mungkin 30 orang siswa pasti ada menjadi yang bisa kita angkat untuk memberikan apresiasi sama anak itu. Ya. Saya yakin tidak semuanya mungkin dalam satu kelas itu tidak ada yang bisa diapresiasi, pasti ada hal yang bisa kita apresiasi. Kemudian fokus, konsisten dan fokus pada proses. Memberikan apresiasi itu harus konsisten Bapak Ibu. Jangan cuma ketika misalnya di kelas, ketika di luar kelas pun kita perlu untuk berikan apresiasi, karena secara psikologi itu sangat membantu memunculkan motivasi dan prinsipnya anak didik kita. Selanjutnya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misalnya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya, di kelas. Pada saat kamu membantu teman-teman kelompokmu di kelompok, saya menghargai kepedulianmu. Kita apresiasi si anak tersebut. Kemudian, pada saat mengungut kertas yang berserakan, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi yang kita apresiasi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tersirat dalam tindakan itu. Nilai-nilai kebajikan yang tersirat dalam tindakan itu. Selanjutnya, materi yang kedua adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Tadi saya tidak sempat tepuk semangat, saya kurang tahu tepuk semangat. Bisa dikasih lagi ya? Tepuk semangat ya? Bisa ya? Tepuk semangat satu kali ya, baru kita lanjut ya. Nah, silakan Bu aku. Saya tadi ya, karena tidak terbiasa sama tepuk semangat. Baik, silakan. Sudah kenyang mungkin jadi aku berdiri. Baik ya, kita tepuk semangat dulu supaya tidak mengantuk ya, apalagi sudah. Baik, tepuk semangat. Sekali lagi Bapak ya, beserta dengan suaranya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Luar biasa sekali kita semua. Nah, kakaknya masih semangat ya? Apalagi masih muda-muda ya? Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Materi yang kedua dari saya terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Jadi pada materi ini membahas terkait dengan hal-hal yang perlu dipenuhi oleh seorang peserta didik kita sebelum betul-betul mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Karena kita percaya apapun strategi yang kita gunakan, apapun metode yang kita gunakan, apapun media yang kita gunakan, kalau salah satu 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada murid kita, itu juga akan tidak efektif. Jadi kita harus memastikan dahulu kebutuhan dasar apa saja ya dia tidak terpenuhi. Dan ketika sudah terpenuhi, kita sudah pastikan semua sudah terpenuhi, maka
kita sudah bisa lanjut untuk menerapkan strategi, metode, model dan sebagainya dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama itu apa kira-kira Bapak Ibu? Kesenangan, ya. Di mana-mana itu kalau kita sudah senang, itu apapun yang kita hadapi itu pasti akan menyenangkan, toh? Kita akan tertarik. Begitupun sebaliknya, apapun yang ada di hadapan kita ketika kita merasa sedih, apalagi dari rumah ada sesuatu yang terjadi, nah, itu pasti akan terbawa dengan suasana mengajar kita. Begitupun dengan siswa Bapak Ibu, utamanya pada siswa sebagai objek dari pembelajaran kita. Kita harus pastikan bahwa dia itu senang. Ya, kita pastikan bahwa dia itu senang. Kemudian yang kedua adalah yang kedua apa Bapak Sri? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Langsung termenung pas mendengar cinta dan kasih sayang. Kita teringat dengan siapa beliau. Cinta dan kasih sayang. Kemudian ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang terakhir, bertahan hidup. Ya. Kembali dari kesenangan Bapak Ibu, bahwa kesenangan itu ya kebutuhan untuk mencari kesenangan. Ciri-ciri ketika anak kita itu haus akan kesenangan itu, dia itu cenderung iseng. Awas sandalnya kalau iseng dia kegawi, toh? Itu salah satu manakala. Iseng, anda sebenarnya iseng ya. Jahil. Itu kecenderungan bahwa salah satu kebutuhan dasar yakni kesenangan itu tidak terpenuhi. Kemudian kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, ingin disukai. Ketika kita di kelas mungkin menemukan murid kita selalu cari-cari perhatian. Oh iya, banyak. Banyak itu kami bilang cari perhatian. Itu harus akan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, senang coba-coba. Nah, ketika kita menemukan sesuatu kita mungkin dalam kegiatan pembelajaran itu dia bosan, merusut, kurang bersemangat, lelah, lesu, dan sebagainya, ada kemungkinan bahwa salah satu kebutuhan dasarnya yakni kebebasan itu tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi atau ingin diakui. Ketika kita melihat murid kita mungkin di kelas ada yang selalu terkadang merasa hebat, sok-sok dan sebagainya, maka ada kemungkinan bahwa si anak tersebut berusaha untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. Ya. Dan mungkin juga banyak terjadi di sekolah kita Bapak Ibu, apalagi kelas-kelas yang mayoritas cowok-cowok ya, itu sering terjadi Bapak Ibu. Kemudian terakhir bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis terkait dengan rasa lapar dan lain-lain serta psikologis. Ya. Ini mungkin jarang terjadi Bapak Ibu, apalagi siswa kita mungkin buat jajannya saja tak 20.000 satu hari. Ya. Rata-rata saya lihat demikian ya. Dan mungkin kebutuhan yang kelima ini ya jarang kita temukan di sekolah kita ini. Baik, mungkin materi dari saya cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan sekretari kita bersama Ketua Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Baik, saya lanjutkan materinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami bertiga untuk membagikan sedikit pengetahuan yang kami peroleh pada pendidikan guru penggerak
Jadi apa yang kami bagikan pada hari ini adalah bagian dari modul 1.4 ya, 1.4 tentang budaya positif. Jadi tadi ini sudah dipaparkan banyak hal oleh Ibu Cerawati dan Pak Sulham. 5 posisi kontrol guru. Nah ini 5 posisi kontrol guru ini juga sudah pernah disampaikan Ibu Lina ya pada diseminasi yang lalu angkatan 8. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Kira-kira kita berada di posisi mana selama ini? Mari kita berefleksi. Selama saya mengajar 10, 20 tahun, 15 tahun, saya memposisikan diri saya seperti apa? Yang pertama, penghukum. Ya. Posisi kontrol seorang guru yang sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tidak ada cara lain, hanya cara dia. Kemudian penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Ya, menghardik. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja yang salah, selalu, pasti selalu yang terakhir kena saya. Itu untuk posisi kontrol penghukum ya. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini sudah tadi disinggung sedikit oleh Ibu Cera. Kalau pembuat rasa bersalah, indikatornya nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak, lesu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi lembut tapi menusuk, membuat anak-anak merasa sangat kecewa dan bersalah kepada orang-orang yang dicintai. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan tadi orang-orang yang disayangi. Jadi mari kita berefleksi, seperti apa kita jalannya. Apakah saya guru sebagai penghukum atau selalu membuat anak merasa bersalah? Dan yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Kalau saya pribadi, saya mengakui saya kadang menggunakan posisi kontrol ini selama ini, ya. Karena saya menganggap ketika akrab dengan anak-anak itu saya bisa mudah mengendalikan, mengatur mereka. Dan ternyata itu salah. Itu salah, ya. Bisa digunakan, tapi pada saat tertentu saja. Posisi kontrol teman ini punya dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu kita bisa akrab dengan anak, hubungan kita baik dengan anak. Tetapi dampak negatifnya, anak hanya akan mendengarkan kita. Jadi biasa saya dengar kalau ibunya suruh lari semua itu anak, tapi kalau saya tidak mau. Jadi itu dampak negatifnya. Anak ketergantungan dengan kita, hanya mendengarkan apa yang kita katakan. Guru-guru lain yang meminta dia tidak dengar lagi. Jadi ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Tidak memunculkan motivasi intrinsik, tapi dia tergantung kepada guru yang memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Kalau pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab
di posisi pemantau itu dia menggunakan konsekuensi aturan, yang menggunakan aturan. Ya. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, murid tidak dibuat tidak nyaman. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensi apa ketika kamu tidak melakukan itu? Kemudian yang terakhir ini adalah posisi control manager. Posisi control manager inilah yang sangat dianjurkan dilakukan oleh seorang guru. Karena di posisi control manager itu tercipta identitas positif dan berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi yang muncul ketika kita memposisikan diri sebagai manajer itu motivasi intrinsik. Ini sangat disarankan untuk membimbing murid sikap untuk memunculkan sikap yang positif, bertanggung jawab dan dapat mencapai tujuannya. Di posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini kita pasti ketika mengingat kembali seperti apa saya selama ini, kita akan tahu bahwa saya selama ini memposisikan diri saya di posisi kontrol mana. Jadi posisi yang paling disarankan dan paling tinggi adalah posisi manajer. Orang berada pada posisi manajer itu dia sudah menguasai posisi teman dan posisi pemantau. Posisi pemantau dan teman bisa digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Kemudian untuk bisa sampai ke posisi manajer itu bukan hal mudah. Memang butuh proses, butuh waktu yang lama agar kita bisa berada di posisi itu. Karena itu dia, kita harus bisa menjadi orang yang tenang, sabar dalam menghadapi anak-anak. Istilahnya kalau dalam filosofi dihadapi antara menghamba kepada anak. diyakini sesuai dengan nilai kebajikan. Ada yang sudah tahu nilai kebajikan apa saja yang biasa kita untuk terapkan di sekolah? Apa? Nah, kedisiplinan apa lagi? Hah? Kebersihan apa lagi? Hah? Sopan santun, kreatif, peduli, kerjasama, dan lain
untuk membentuk itu sampai ke sana kita mulai bikin peraturan ya. Setelah kita bikin peraturan kita akan lanjut membuat kreasinya negatifnya positif. Setelah itu kita masuk ke nilai pembandingkan atau dinamakan sebagai kreasi kelas. Dan pada akhirnya nanti semua akan tertanda di atas sebagai bentuk persetujuan bahwa kita sudah sepakat membentuk kreasinya kelas. Paham ya? Pertama kita akan membuat peraturan kelas. Peraturan kelas yang selama ini kita pahami seperti ini dilarang terlambat, dilarang buat konten sembarangan, dilarang mencuri dan lain sebagainya. Oke? Baik. Silakan pertama akan dipergunakan oleh Ibu. Silakan ya. Silakan. Jadi kalau segala sesuatu silakan dibuat kira-kira apa yang perlu kita lakukan di kelas. Misalnya sudah dalam apa? Dalam ini dong. Dilarang main HP saat pembelajaran berlangsung.
sembarangan. Dilarang mengganggu teman saat belajar. Dilarang menggunakan aksesoris. Dilarang terlambat ke sekolah. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang Sedikit saja, tapi kita tidak tahu bahwa kita sudah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi kalau saya kamu terlalu marah. Kita dengar tadi sesuai namanya tadi kita sudah menemukan keyakinan ya, keyakinan keras. Jadi keyakinan ini akan menjadi dasar kita dalam memutuskan atau menentukan si A atau si B melakukan pelanggaran atau tidak. Pilih apa saja yang dilakukan. Nanti ini kita akan tempel di atas, kemudian menjadi semacam kontrol bagi kalian untuk tetap menjaga sesuai dengan menjaga sikap, menjaga berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama. Oke? Jadi selanjutnya sebagai bentuk kesepakatan masing-masing antara kalian naik untuk tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dengan keyakinan yang telah kita buat. Oke? Silakan ya. Silakan dari yang sudah mungkin naik tanda tangan ya. Silakan.
bawah sampai kapanpun di sini dan sampai Anda setelah meninggalkan sekolah ini. Pokoknya selamanya kalau bisa nilai-nilai keyakinan ini memang sudah menjadi fondasi yang kuat dalam hidup. Disiplin, menghargai, tanggung jawab, lagi satu kebersihan. Jadi dimanapun Anda sampai kapanpun. Jadi tidak kita mengatakan setelah saya naik kelas 2 tidak lagi. Kami mau berguru dan berbuat omongan kita. Dan bukan hanya dengan keyakinan ini saja. Kalau misalnya satu waktu, entah 2 bulan, 3 bulan atau 1 bulan ke depan, nilai-nilai ini sudah bisa konsisten Anda lakukan. Anda sudah betul tahu paham bahwa saya lakukan ini sejak saat tanpa ada yang mengontrol saya, mengontrol ada diri Anda sendiri. Keyakinan ini kita bisa tambahkan lagi. Ya, supaya tertanam lagi nilai kebajikan yang lain dalam hidup. Jadi semakin baik nilai kebajikan yang ada, maka pergaulan semakin bagus. Ya, jadi keinginan kami, keinginan sekolah ini, keinginan guru kalian. Saya kira itu ya. Terima kasih semua atas kerjasama. Nanti yang tidak penting. Kalau Anda begitu, pasti Anda mau berbuat lagi. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaid Rauf. Saya guru di UPTD SMK 1 Tinambung. Jadi di sini saya akan mencoba merefleksikan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman calon guru penggerak kemarin dalam rangkaian kegiatan diseminasi. Banyak hal yang bisa kita pelajari dan menjadi pelajaran baru bagi kita. Contoh yang bisa kita ambil sebagai pelajaran yaitu motivasi dan keyakinan keras. Selama ini kita menganggap bahwa aturan yang diterapkan oleh guru kepada anak-anak kadang tidak sebanding, kadang berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Dengan keyakinan keras itu mereka akan lebih memahami bahwa itu bukan sekedar peraturan, tapi ada nilai kebajikan dan ketulusan yang coba kita terapkan kepada mereka. Pun dengan teori motivasi yang kemarin kami dapatkan bahwa motivasi itu sangat berefek positif bagi anak-anak sehingga mereka bisa lebih giat, lebih semangat dalam melakukan pembelajaran, baik itu ditemani oleh guru maupun mereka belajar secara otodidak. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.